Ada bunda-bunda sini yang sudah pernah baca? Sekolah yang sudah menerapkan? Belum, Bu. Belum pernah sama sekali ya? Bunda yang lain? Sama Belum Bun, ada? belum juga. Belum, Bun. Oke, belum ya. Nah, mari kita cek sama-sama ya, dan kita samakan persepsi gitu ya. Jadi, tahu nggak RPP kita itu harus ada ini, harus ada ini. Karena fase fondasi di sini nih. Nah ini ya, bacalah lampiran satu aja, jangan semua lampirannya ya. Karena ini kalau mau tahu halamannya ada 1000 ya, Bun, ya. Jadi bacanya yang bagian PAUD aja. Nah, RPP Bunda itu harus ada ini. Saya tuh kadang kan juga bingung ya dengan apa yang disosialisasikan sama pemerintah ini sampai kenapa di PAUD itu susah sekali ya, bunda-bunda itu buat RPP, buat asesmen, buat RPP yang jelas dan lengkap tuh kenapa gitu ya. Padahal sebenarnya, mungkin sosialisasinya itu sudah ada ya, dia udah nunjukkan ini, tapi nggak sampai di sekolah itu saya nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin pelatihan itu tuh hanya diambil dari satu sekolah, terus yang pelatihan itu misalnya ya kepala sekolahnya atau salah satu guru misalnya ya, tapi tidak sampai di sekolah gitu ya. Kok nggak semuanya tuh menerapkan hal yang sama? Saya kan ngoreksi semua kelas UT ya, dan kan rata-rata tugas-tugas UT yang PG PAUD ini kan RPP. Pasti RPP sekolahnya tuh kurang lengkap menurut saya ya. Nah, sedangkan kan ini 2025 nih, nggak tahu sampai mana gitu ya sudah penerapannya yang terjadi gitu ya di sekolah-sekolah. Kayak nggak pernah sampai gitu, nggak pernah sampai dan nggak pernah selesai. Apa sosialisasinya itu terlalu Eee, karena terlalu sedikit orang gitu kan, tidak langsung ke sekolah atau seperti apa, terlalu lama gitu kan. Nah, yang saya bingung tuh ada di situ. Kenapa RPP kita itu tidak pernah clear, tidak pernah kompak, tidak pernah sama, dan tidak pernah lengkap. Nah, itu ya. Karena saya nilainya tuh kenapa gitu ya, kok yang CP-nya ini nggak pernah ada gitu ya, dan ada pun tidak lengkap gitu misalnya ya. Jadi Bunda, di RPP Bunda itu ketika nanti disuruh soalnya buatlah rancangan kegiatan misalnya, pengelolaan kegiatan, jangan lupakan capaian pembelajarannya ya. Pembelajarannya itu apa? Jadi dia pengganti dari STPPA. Yang kurikulumnya masih 2013 itu sudah tidak pakai ya. Maksudnya tuh, kurikulum 2013 itu sesungguhnya adalah, sudah tidak dipakai lagi sejak 2000 berapa itu ya, 2020 apa itu sudah tidak dipakai, karena diganti kurikulum merdeka. Jadi STPPA itu sesungguhnya sudah tidak dipakai lagi, tidak ada lagi, dan yang, tulisan-tulisan anak anak bisa, anak mampu, itu semua sudah tidak dipakai. STPPA itu, menstandarisasi anak-anak yang, sedangkan anak-anak itu adalah karakternya holistik integratif ya. Jadi dia tuh menyeluruh, menyatu, berbeda gitu ya, anak-anak dengan kebutuhan dan standar yang berbeda. Jadi STPPA itu tidak dipakai lagi. Nah, penggantian kata-katanya adalah capaian pembelajarannya ini, ya. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan serta kompetensi yang tertuang pada standar kompetensi lulusan anak usia dini. Nah, anak usia dini itu lulusnya tuh punya standarnya ya. Namanya maksudnya adalah capaian pembelajaran. Bahasa zaman dulunya adalah STPPA. Nah, capaian pembelajaran dibuat fleksibel untuk memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD. Masih ya, kita masih kurikulum merdeka, tapi versi deep learning. Nah, kedua, capaian pembelajarannya itu eh, dicapai pada akhir partisipasi murid di satuan PAUD. Karenanya tidak perlu dikunci menjadi capaian per usia. Rancangan ini didasarkan pada pendekatan konstruktif yang memposisikan murid sebagai individu yang aktif. Ya, pahami. Individu yang aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi tidak ada lagi STPPA itu. Terus gimana dong cara saya menilai ketika anak itu tahu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri? Misalnya, nah ini standarnya ya. Beberapa standarnya yang harus kita buat ketika membuat RPP.
kemampuan fondasi yang terdiri dari menilai agama dan budi pekerti, nomor 1 ya. Kemudian kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar. Ini langsung dari kurikulumnya ya, Bunda. Jadi nggak perlu PPT lagi, langsung kita kupas saja kurikulum yang terbaru 2025 ya. Keterampilan sosial, bahasa, pemaknaan ya, deep learning. Kenapa dia disebut deep learning deep learning? Nah, ini yang udah ada di dalam kurikulumnya. Terus itu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri, kognitif melalui kegiatan belajar, literasi, numerasi, dan pemahaman dasar bagaimana cara dunia bekerja. Ternyata literasi, numerasi, pemahaman dasar itu bagian dari kognitif. Jadi bukan lagi aspek yang kognitif, bahasa, sosial emosional, apalagi yang 6 itu ya. Poinnya ada di sini. Sebenarnya sama, cuman kayak lebih di detail dan lebih mendalam ya, pemaknaan. Jadi kita tuh nggak lagi belajar anak itu sudah pernah mencoba atau belum, tapi belajar bagaimana anak itu paham dan bisa menerapkannya. Kurikulumnya terbaru itu adalah seperti itu. Jadi bukan di PAUD itu anak itu sudah belajar dan bermain, tapi dibuat sebagai anak itu tahu nggak, pertama levelnya adalah apakah dia paham, apakah dia bisa menganalisis, apakah dia bisa menghubungkan, apakah dia bisa mengaitkan, apakah bisa dia mendiskusikan ya, menerjemahkan, mengartikan, apakah bisa terakhir membuat. Jadi dia bisa membuat ya pemaknaan itu. Deep learning saya sudah baca ya, penyederhanaan bahasanya adalah anak itu punya level yang berbeda-beda. Nah, kalau dia bisa mengaitkan antara ini dan ini, jadi, baik dari sosial emosional, kognitif, itu tidak lagi di situ arahnya. Bisa tidak dia menghubungkan, bisa tidak dia menyatukan. Nah, pemahaman yang itu yang dianggap sebagai deep learning. Ada levelnya. Levelnya itu ada 3 kalau deep learning itu ya. Mmm, yang pertama apa ya, coba nanti saya buka lagi. Ada 3 intinya. Tapi dia mengambil dari mana? Dia ngambil dari taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Pernah dengar nggak? Katanya itu sudah ada sosialisasinya loh Bunda, taksonomi Bloom dan taksonomi Solo, yang ada di dalam deep learning. Coba. Nah, itu yang harus dasar Bunda membuat RPP. Kan Bunda ini bikin kegiatan aja nih, udah capek bikin kegiatan, tapi kok nggak bisa jabarin tujuan pembelajarannya, nggak bisa menjabarin capaian pembelajarannya gitu kan ya. Ya nggak? Bunda gampang nih bikin kegiatannya, oh hari ini meronce lah, oh hari ini pinjar painting lah, oh hari ini. Tapi kok jabarannya tuh nggak yang sesuai ini gitu loh ya. Terus nilai agama dan budi pekertinya, urutannya oke, fine ya, ini aman ya. Misalnya doa hari ini, sebelum belajar kita berdoa dan sebagainya. Kematangan emosi, kemudian keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Nanti padahal di dalam satu kegiatan. Nanti kita buka deep learning ya. Semoga waktunya cukup. Saya, ingin bunda-bundanya itu pahami dulu materi ini agar bisa membuat RPP yang baik. Karena besok tuh juga saya, akan membuat asesmen ya, saya kebetulan MK asesmen. Bunda-bunda yang di kelas asesmen itu minta saya itu swab terakhirnya apa coba? Pelatihan membuat asesmen yang deep learning. Jadi kami besok mau buat, penilaian dalam RPP yang terbaru deep learning itu, ya. Jadi kami tidak memanfaatkan web yang kelima ini tuh untuk itu gitu ya. Saking mereka tuh nggak tahu cara bukan nggak tahu ya, pusing. Kenapa asesmen itu pusing dengan rubrik, dengan indikator, dengan instrumen. Nah, kenapa? Padahal di kurikulum tuh sudah lengkap gitu ya, sudah ada, cuman ini aja kunci kita pegang. Ini, fondasinya itu ini yang kita pegang ya, lupakanlah yang pusing-pusing, ambil ini, dalam satu RPP itu ada ini semua Bunda ya. Dalam satu RPP itu bagaimana semuanya ini ada di sini. Nah, bayangin, itu yang harus Bunda buat. Jadi kegiatannya jangan cuman aman lah ya meronce, apa gitu, gampang ya. Tapi ternyata kita harus ada itu, ada en berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin ini.
Di halaman 8 ya. Jadi nggak usah baca semuanya ya. Ini ada 1000 ya halamannya ya. Jadi halaman 8 lampiran 1 bagian PG PAUD-nya aja. Nah, bermain belajar bukanlah nanti ini filenya dikirim di grup ya. Sesungguhnya proses belajar terbaik anak usia dini adalah bermain. Saya sudah sampaikan, bermain itu adalah bekerjanya anak usia dini. Bukan belajar lagi, bekerjanya. Dia bekerja adalah memang bermain gitu ya, hanya bermain saja. Mengurangi daya jual PAUD bagi masyarakat karena merasa dilakukan di PAUD hanya bermain saja. Padahal kan tidak. Padahal yang kita rancang adalah 6 poin ini tadi. Jadi, 6 poin inilah yang ada. Lihat, emosi saja dipisahkan dengan sosial dan bahasa, bukan sosial emosional ya. Nah, holistik integratif ya, anak usia dini itu. Kemudian kita turun dulu, saya ambil ke poinnya aja biar bisa dibaca sendiri. Nah, ini ya, 6 ya. Nilai agama dan akhlak mulia, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, dimensi profil lulusan. Ini elemen-elemen ini ya kurikulum PAUD ya. Bagiannya dipisahkan seperti ini. Ambil poinnya yang di atas tadi, untuk pemecahannya bisa seperti ini. Referensi literatur ya, dia bilang masih disertai dengan berbagai referensi literatur. Masih bisa ditambahkan. Tapi dibuat sama fase fondasi dan capaian pembelajarannya apa? 3 hal ini. Nilai agama, budi pekerti, rasa syukur ini ya, pada elemen nilai agama budi pekerti. Elemen pertama ya. Elemen kedua, jati diri. Jadi dia cuma 3. Sama satu lagi elemennya, elemen STEM. 3. RPP Bunda itu harus ada 3 ini. Pernah lihat RPP yang sudah saya downloadkan? Poinnya tadi, itu penjabarannya ya, poin pentingnya penjabaran yang di atas tadi. Tapi di RPP-nya yang kita bikin sub bab ya, tujuannya itu adalah elemen nilai agama budi pekerti. Nilai agamanya apa pada hari itu, jangan lihat yang ini aja. Yang pada hari itu Bunda lakukan, budi pekerti yang pada hari itu kita lakukan. Ini ya ketika bikin RPP nanti ya. Kalau tugasnya adalah disuruh buat rancangan kegiatan ya. Karena kan soalnya aplikatif mintanya dan saya ini adalah ngasih tahu caranya. Rasa syukur pada hari itu yang seperti apa rasa syukurnya. Misal pada hari itu rasa syukurnya kita temanya adalah diri sendiri. Mensyukuri kita hari ini adalah bisa bernafas. Ditulis aja di sini rasa syukur pada Tuhan karena pada hari ini bisa bernafas misalnya. Bagaimana anak? Ayo contohnya adalah kegiatannya menarik nafas yang dalam, hembuskan, tidak sakit, tidak flu, tidak segala macam. Bersyukur atau rasa syukur kita mendapatkan makanan pada hari ini. Nanti ini kolomnya diganti dengan kegiatan hari ini. Ini yang secara umumnya. Ingat Bunda ya, RPP-nya ada 3 poin elemen ini ya. Jadi ya ini tadi ada 6 nih, ini jabarannya. Karena dia di sini tulisannya adalah berbagai referensi literatur. Pada intinya adalah Bunda ada 3 hal ini. Elemen nilai agama budi pekerti. Di sini penjabarannya apa saja kegiatan sehari-hari, elemen jati diri. Bahasa dalam taksonomi Bloomnya adalah afektif. Nah, masuknya di sini adalah identitas diri, gender. Penting nggak Bunda? Mulai sekarang diterapkan di PAUD itu adalah kuatkan gender anak, kuatkan identitas gender. Kenapa? Sekarang kasus ya, di PAUD itu sudah bukan lagi ini ya, anak-anak yang udah pegang-pegang handphone, sudah mulai mengenali gendernya, sudah mulai mengenali bagaimana konsep-konsep, saya tidak tahu ya, tapi kasus di sini banyak sekali ya yang sudah main-main Roblox, main-main Minecraft ya, main-main seperti itu, identitas gendernya itu semakin nampak dilihat dari mulai berbicara jorok gitu ya, berbicara kelamin dan sebagainya. Ada yang anak usia 6 tahun ya, 6 tahun sudah bisa seperti itu, menyuruh temannya buka celana, seperti itu seperti itu. Nah, kuatkan gender dan agama.
Jadi jangan tabu, kenalkan saja dengan pendidikan seksual, kenalkan semuanya dengan materi-materi yang anak itu tidak dapat di rumah. Jadi kenalkan. Jadi kenalkan dia dengan gender, penting. Siapa dirinya? Dia itu perempuan, dia itu laki-laki. Kenalkan. Kenalkan dia harus maskulin, kenalkan dia harus feminin. Kebetulan saya disertasinya tentang maskulinitas pada guru PAUD. Saya itu hanya meneliti guru PAUD yang maskulin. Jadi ada ya guru PAUD itu yang kita konotasinya atau stigma masyarakat adalah guru PAUD itu pasti melambai. Karena dia ranahnya ke ke arah yang dimana kegiatan PAUD ini domestiknya adalah perempuan. Padahal tidak. Gender itu tetap penting dalam pendidikan usia dini. Gurunya yang saya teliti itu punya anak, punya istri gitu ya. Jadi, mereka pun ada yang hafiz Quran juga ya. Jadi mereka, yang saya teliti itu bagian-bagian dari maskulin ya, memang kebetulan judul disertasi saya adalah maskulinitas ya. Nah, kenalkan di anak usia dini Bunda ya, yang laki-laki, kalau ada yang sudah mulai agak melambai, kuatkan dia, dibikin dia kasih kegiatan yang mainkan maskulinnya gitu ya. Jadikan jangan sampai seperti yang sekarang lagi tren, lagi joget-joget, ya laki-laki disuruh joget, ya lagu-lagu TikTok joget. Yang tren di masyarakat ya seperti itu ya yang saya amati. Kenalkan dia dengan gendernya, gitu ya. Nah, dalam RPP tadi jati diri, penguatannya ada di agama, nggak ada lain. Kuncinya adalah jangan buka aurat, laki-laki juga ya. Mau dalam agama apapun, jangan buka apapun gitu ya, jangan buka bajumu, diminta temenmu ada lagunya ya, area privacy, ini area privasiku ya, jangan dibuka, jangan disentuh, laki-laki pun jangan. Bahkan sekarang itu udah nggak tabu lagi karena anak-anaknya sekarang tuh udah megang handphone. Jadi mereka itu Bunda ya, aksesnya tuh bisa cepet, kemana aja tuh cepet, dia buka link apapun cepet gitu ya. Jadi kita jangan lengah lengah sedikit aja, anak kita udah sampai mana gitu ya. Nah, jadi jangan salah, maka ambil ya kalau punya anaknya masih di eee, bawah 13 tahun, 13 tahun loh ya, saya bilangnya malah malah dari Komdigi 16 tahun ya. Saya bilang ya mungkin 16 tahun udah SMA ya, bisa bisa aja dia butuh butuh interaksi sosial ya. Tapi kalau di bawah 13 tahun ya, yang masih labil-labil SMP itu, ya ampun SD ya, belum lulus SD aja ya, ambil aja handphonenya Bunda. Udah parah nih sekarang kita udah nggak bisa terkontrol lagi dengan sosial media, game, kayak gitu-gitu ya. Jadi kontrol penuh dengan handphone anak itu, kita yang penguasanya itu ya, dan jangan sampai karena kenapa? Handphone itu memanipulasi, pelan-pelan, bukan yang langsung ngerusak tuh enggak, dia pelan-pelan, membuat kita rusak, membuat kita kecanduan, nah seperti itu, pelan-pelan merusak anak-anak kita. Apa dampaknya? Dampaknya learning loss, brain rot, tahu brain rot, pembusukan otak tadi? Contohnya, susah nangkap, kemampuan attention-nya lemah ya, eee, nalar. Nalarnya sulit, mecahkan masalah sulit, apalagi yang penting Bunda, nggak paham soal, lambat dia paham dengan soalnya. Coba perhatikan deh, anak-anak yang terlalu banyak dengan paparan handphone, game, gadget, lambat ya memahami soal. Maulah Bunda, mending Bunda izinkan dia ekstrakurikuler, dia les apa ya, misalnya dia mau les berenang, dia les apa, les menggambar, mewarnai. Nah, ketika ada parenting-nya, boleh seperti itu. Lebih baik dia ada kan ya sekarang anak-anak zaman sekarang lomba mewarnai, dia pinter banget gradasinya, sampai background-nya pun bagus, ternyata dia les mewarnai. Nah, mending dia disuruh gitu deh, daripada uangnya kita belikan kuota, belikan handphone untuk dia, mending dia les mewarnai. Itu kan sebulan 150 misalnya kan, kuota juga 80, 100.000 ya kan, kuota dia main daripada dia main Roblox dan sebagainya. Nah itu ya, eee,
Maksudnya saya adalah pesan-pesan saya untuk mengamati sekaligus menyampaikan di web terakhir ini terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Konteksnya PAUD saat ini tuh lagi memprihatinkan sekali dengan kondisi digital yang bebas saat ini. Nah, itu ya yang ada jadi kita jangan tutup mata ya, melek Bunda ya, melek, dan jangan mau diatur oleh, eee, digital gitu ya. Digital lah yang diatur oleh kita gitu ya. Nah, tadi elemen, nilai moral dan akhlak utama dalam RPP-nya. Yang kedua, elemen jati diri. Poinnya tidak boleh hilang ya. Identitas ada. Identitas hari ini adalah kalau aku laki-laki, ah, kalau aku laki-laki ada lagunya ya. Apa namanya? Kalau kau laki-laki angkat tangan kanan. Tuh, kalau kau perempuan angkat tangan kiri. Nah, itu pertegas game-game yang seperti itu. Jadi pertegas identitas anak. Kemudian poin sosial emosional, identitas diri. Di dulu itu kan jarang ya diperkuat di anak saya manggil-manggil. Diperkuat di dalam aspek-aspek. Nah, makanya aspeknya sekarang tuh pada dipisah-pisah. Nah, sosial emosional, fisik motorik ya, dipisah-pisah. Sosial emosi-emosi dan sosial-sosial gitu ya. Mengikuti kematangan emosi dan sosial, pisah ya. Jadi sosial yang seperti apa, emosi seperti apa. Emosi kecewa, takut. Nah, kenalkan anak dengan emosi marah, boleh emosi, boleh kecewa, ya. Setelah elemen itu lengkap, elemen terakhir adalah STEM, ya bahasa Inggrisnya tuh STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Math. Terus di sini tambah literasi dan seni. Rekayasa, rekayasa itu apa? Teknik ya. Teknik kan sekarang diganti ya jadi rekayasa ya. Jadi yang jurusannya mungkin anaknya jurusan teknik elektro, jadi rekayasa elektro gitu ya. Rekayasa ganti, jadi teknik ya. Engineering itu kan teknik ya. Jadi, bahasa Indonesia yang sesungguhnya adalah rekayasa. STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan, Math, matematika, ditambah literasi dan seni. Jadi engineering itu bukan teknik, tapi namanya adalah sekarang rekayasa ya. Jadi pahami kalau teknik itu adalah artinya rekayasa ya. Jadi bagaimana caranya, cara-cara ya rekayasanya ya. Reka ulang, reka adegan ya, bagaimana pelaksanaannya ya, tekniknya, pem pemberlakuan, mana ya membahasakannya. Nah, ini ada masuk kan ya? Nggak perlu lagi kita kan ya aspek bahasa, kognitif, ternyata dipecahnya tuh di sini. Agar kita itu tetap dapat bagian jati diri dan nilai agama dan akhlak tadi. Tadi atas apa tadi? Nilai agama dan budi pekerti. Nah, tidak kehilangan bagian itu. Pecah lagi Bunda ketika bikin RPP-nya. Ya, saya tuh nggak pernah nemuin yang selengkap ini gitu ya. Sama sekali nggak pernah. Literasi. Apa bagian literasinya? Kemudian ambil kosakatanya dari sini, Bunda. Anak mampu, bertutur kata. Sebutkan tutur katanya. Anak mampu anak mampu menyebutkan pengetahuan latar. Anak mampu menyebutkan kosakata. Anak memiliki kesadaran, fonemik dan font ya, font dan keaksaraan. Fonemik itu apa? Coba. Yang kayak kalau kita ngomong itu, itu beh ya, fonik ya, fonik. Pernah dengar nggak sih kayak fonik gitu ya? Ada ya kadang-kadang di lagu-lagu itu. Nah, kayak beh, be, ba, ba kayak gitu ya. Jadi tahu nggak juga ya ngajarin membaca itu juga ada foniknya ya. Jadi kayak A itu eh apa gitu ya, saya nggak hafal tapi ada lagunya. Jadi kayak A itu kan kadang-kadang di bahasa Inggris maksud saya, bahasa Inggris itu kayak A, B, C, kadang kan B itu kan tidak dibaca B, foniknya adalah beh gitu ya, beh.
Nah, dia kan membaca itu kan tidak misalnya bola ya, tidak beola, tidak kan, tapi bola, ya kayak gitu. Nah, jadi ada foniknya. Nah, kesadaran itu juga ada di anak usia dini. Nah, itu yang penting untuk diajarkan. Banyak hal yang harus kita pecahkan ya per ini itemnya, tapi ya udah ya, kita lihat saja bagian-bagian dari ini. Terus itu ada matematika. Mana matematikanya? Dalam RPP Bunda itu harus ada, gitu ya. Jangan salah, kita dibilang nggak boleh calistung, ya memang nggak boleh, tapi kita boleh mengenalkan, ambil kosakatanya dari sini Bunda. STPPA-nya buang, hentikan pakai STPPA yang anak bisa menghitung 1 sampai 10 di STPPA 2002 berapa itu? 2013. Ganti. Kesadaran bilangan. Contohnya, nah, menyatakan hubungan antar bilangan dengan berbagai cara. Contohnya adalah berapa jumlah jeruk, berapa jumlah mangga, panjang pendek juga matematika loh. Terus itu geometri, shape, contohnya adalah mana circle, mana rectangle, mana apa namanya kotak persegi, persegi panjang kayak gitu. Nah, terus kesadaran waktu. Ayo, pernah nggak Bunda? Ini bagian matematika loh. Jadi masukkan. Nah, maka saya tuh pengennya tuh di sini. Kenapa STEM-nya itu, STEM ya saya bilangnya, elemen STEM ya saya bilang. Padahal soalnya panjang banget ya. Jadi saya nyebutnya elemen STEM. Tapi kalau STEM doang, literasi sama seninya nggak ada. Jadi elemen ini, yang ketiga ini, selalu cuman ada 4, terus kayak cuman anak mampu menyebutkan, anak mampu menghitung. Nah, di sini malah kegiatan intinya Bunda itu. Berapa nggak kayak gitu ya sebenarnya ya. Kalau kita kupas kurikulum ternyata tidak, kan ya banyak ya. Nah, literasinya apa? Misalnya hari itu tentang tema apa? Menyebutkan binatang. Matematikanya adalah mengidentifikasi pola, ya, misalnya mencocokkan bayangan binatang real ya bendanya gitu kan, atau mengenali bentuk, karakteristik benda, panjang pendek, ukur, analisis data, mengklasifikasi objek, ini paut loh padahal ya. Bisa kita kesadaran mengenai waktu, mengenali jam, berapa menit gitu ya. Terus harus ada juga sainsnya. Nah, ini baru namanya RPP yang lengkap. Ada ada hubungan sebab akibat ya. Terus itu, kenapa balon bisa ditiup? Nah, ada udaranya. Makanya RPP Bunda itu perfect sekali kalau punya 3 elemen ini beserta tabel ini gitu ya. Ada tabelnya gitu ya. Jadi penilaiannya gampang karena, oh iya, hari ini anak bagian elemen teknologinya ada, mampu. Coba saya buka dulu yang RPP yang ini ya. Eh Jadi kita bukan BSB, BMB, MBG, MBB, MM, apa itu ya. Jadi kita pakainya adalah mampu, belum mampu, terus itu mana ya? Bukan BSH, BSH, mana ya? Kan saya sudah kirim di grup WA. Pokoknya saya tidak mau terlewat ya. Ah, ini dia. Belum muncul, mulai muncul, cukup dan mahir. Jadi, penilaian Bunda itu di RPP itu adalah muncul, belum muncul, belum muncul, mulai muncul, cukup dan mahir. Bukan BSB, BSH, MBG, MB, MBB, apalah itu ya. Nah, itu bukan. Jadi, adanya di situ. Di rekayasa ini, coba si Ananda misalnya namanya Nabila. Jangan ya, namanya Isaura. Di rekayasa sudah muncul belum? Jadi tinggal aja tulis belum muncul BM. Mulai muncul. Terus di seni udah muncul belum dia? Bisa nggak dia mengeksplorasi dan mengekspresikan? Nah, udah muncul. Jadi aman ketika menilai anak usia dini gitu ya. Jadi saya akan menekankan pada poin ini. Elemen